Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskamilkan, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 STI 2023 03 574. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas review paper untuk mata kuliah metodologi penelitian. Paper yang saya review ditulis oleh Fahmi Reza Prasetyo dan Edi Winarko dari VMIPA UGM pada tahun 2025 yang diterbitkan di jurnal bergengsi IJCCS terakreditasi sinyal 1. Judul penelitian mereka adalah multi-domain analysis on ibu kota Nusantara IKN using CNN LSTM. Mari kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama, mengenai apa yang melatar belakangi penelitian ini. Latar belakang masalah urgensi opini publik proyek IKN. Pembangunan ibu kota Nusantara IKN merupakan proyek nasional raksasa yang bertujuan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek skala masif ini secara alami memicu gelombang opini pro dan kontra yang sangat dinamis di seluruh masyarakat, baik media sosial seperti Twitter X menjadi wadah utama bagi publik untuk menyalurkan opini secara instan, menjadikannya sumber data krusial untuk analisis sentimen. Mengapa media sosial Twitter atau X yang dipilih oleh penulis? Oleh penulis ataupun masyarakat, karena platform ini bersifat instan, terbuka, unfilter, dan menjadi tempat utama masyarakat Indonesia menyuarakan opini tanpa filter. Disinilah letak pentingnya melakukan analisis sentimen agar pemerintah atau pengambil kebijakan bisa menangkap revisi real masyarakat secara cepat dan akurat. Lanjut, latar belakang masalah bagian 2, ketergantungan domain dependensi. Penelitian analisis sentimen terdahulu mengenai IKN umumnya berfokus pada klasifikasi umum secara global single domain. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa topik IKN mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, dan politik. Tiap domain memiliki karakteristik bahasa, diksi, dan makna kontekstual yang unik. Model yang terlatih pada satu domain seringkali gagal jika diuji di domain lain. Solusi multi-domain sentimen analysis. Diperlukan mode klasifikasi sentimen yang mampu menggeneralisasi performa dengan baik di berbagai domain topik sekaligus. Dengan memanfaatkan model multi-domain, sistem dapat mentransfer pengetahuan lintas aspek linguistik demi akurasi klasifikasi yang lebih kokoh. Hal ini membantu mengambil kebijakan, memahami respon masyarakat secara mendetail berdasarkan klaster masalah yang secara akurat. Setiap domain ini punya kamus bahasa yang unik. Sebagai contoh, kata panas di domain politik bermakna negatif, yaitu situasi tegang. Tapi kata hangat atau kata panas di domain ekonomi bisa bermakna positif, investasi yang diminati. Model klasifikasi sentimen biasa seringkali gagal mengenali konteks ini. Solusinya adalah membangun model multidomain yang bisa mentransfer pengetahuan linguistik antar topik tersebut agar akurasinya lebih kokoh. Lanjut, rumus masalah. Bagaimana cara klasifikasi lintas topik? Bagaimana cara membangun model klasifikasi sentimen multidomain yang efektif untuk menangkap perbedaan karakteristik bahasa, domain ekonomi, lingkungan, dan politik? Efektivitas CNN LSTM
Apakah model hibrida CNN-LSTM mampu menghasilkan performa klasifikasi sentimen multidomain yang lebih baik dibandingkan arsitektur tunggal CNN atau LSTM? Dampak keyword embedding. Bagaimana pengaruh integrasi keyword embedding ke dalam word embedding terhadap tingkat akurasi pemahaman yang konteksnya spesifik dari domain itu sendiri, setiap domain itu sendiri. Oke. Lanjut ke batasan masalah. Sumber dan waktu pengambilan data ini terbatas pada platform media sosial seperti Twitter, sekarang dikenal sebagai X, yang diambil menggunakan pustaka tweet Harpest pada rentang waktu November 2023 hingga 2024. Batasan domain topik. Penelitian hanya berfokus pada 3 domain terkait proyek IKN, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan politik. Metode representasi kata. Model representasi kata adalah menggunakan metode word to vec bahasa Indonesia Pretend Corpus Wikipedia yang dikombinasikan dengan keyword embedding khusus. Label sentimen. Klasifikasi sentimen dibatasi secara biner, yaitu kategori positif dan negatif melalui anotasi manual oleh 3 ahli. Lanjut ke tujuan penelitian. Penerapan arsitektur deep learning. Membangun dan menerapkan model hibrida CNN-LSTM berbasis deep learning untuk menganalisis sentimen multidomain pada tweet terkait IKN secara andal, membandingkan performanya secara komparatif dengan model arsitektur dasar tunggal, yaitu Convolutional Neural Network CNN dan Long Short Term Memory LSTM. Optimalisasi representasi dari konteks mengintegrasikan pendekatan penggabungan word embedding dan keyword embedding untuk meningkatkan sensitivitas model terhadap kosakata kunci tiap domain. Mengevaluasi jumlah kata kunci optimal, perbandingan skenario 5 kata kunci dan versus 10 kata kunci yang efektif meningkatkan performa tanpa redundansi data. Lanjut ke subjek dan objek penelitian. Parameter penelitian, penjelasan detail karakteristik data. Subjek penelitian pengguna platform Twitter atau X di Indonesia yang menyuarakan opini kritik maupun dukungan mengenai pemindahan ibu kota Nusantara IKN. Objek penelitian dataset tweet berbahasa Indonesia yang berbagi secara merata ke dalam 3 domain bahasa utama, ekonomi, lingkungan, dan politik. Volume data akhir total 4.112 tweet terakhir bersih, ekonomi 1.339 tweet, politik 1.450 tweet, lingkungan 1.323 tweet. Distribusi sentimen. Ekonomi 67%, 62,7% positif, 37,3% negatif. Politik 41,7% positif, 58,3% negatif. Lingkungan 66 positif, 66% positif, dan 34% negatif. Jika rekan-rekan perhatikan distribusi sentimen domain ekonomi dominan positif 62,7%, lingkungan juga dominan positif 66%. Namun pada dominan politik terjadi anomali di mana sentimen negatif mendominasi sebesar 58,3%. Hal ini menunjukkan opini publik terhadap
aspek politik IKN cenderung lebih kritis dan skeptis di media sosial. Lanjut, alur proses penelitian. 1. Pengambilan data. Crafting tweet dengan library tweet Harvest Curation Duplicity menghasilkan Curation duplikasi menghasilkan 4112 total tweet. 2. Manual labeling, anotasi manual oleh 3 mahasiswa magister AI UGM, validasi tingkat kesepakatan lewat uji CAPA-Score, pre-processing, pembersihan teks melalui scaffolding, number removal, filtering, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Referensi kata, penggabungan concatenates 300D word to fact dan 300D keyword embed menjadi 600D vector data. Detail tambahan, kendala label ini diuji secara statistik dengan CAPA-Score untuk menjamin konsistensi penilaian antar manusia dan menghindari bias subjektif sebelum data dilatih ke model. Tahap ketiga adalah proses pre-processing, mulai dari scaffolding, pembersihan angka simbol, teknisasi, pembuangan stop word, hingga stemming ke dasar. Tahap keempat adalah representasi kata. Di sini vektor to berdimensi 300 digabung secara horizontal dan dengan keyword embedding berdimensi 300 menghasilkan satu kesatuan vektor data berdimensi 600. Lanjut, arsitektur CNN LSTM. Sinergi fitur lokal dan sekuensial. Model hibrida CNN LSTM menggabungkan keunggulan terbaik dari dua arsitektur deep learning. Lapisan CNN bertugas melakukan ekstraksi fitur lokal yang dominan seperti pola n-gram dari ukuran kata melalui operasi konvolusi. Fitur hasil konvolusi diteruskan dalam lapisan LSTM yang sangat andal menangkap dependensi kontekstual jangka panjang dan struktur kalimat. Kode fitur yang sudah di sekolah CNN diteruskan ke lapisan LSTM, bertugas menangkap dependensi kontekstual jangka panjang atau struktur kalimat secara sekuensial. Sinergi inilah membuat model ini sangat peka terhadap konteks kalimat secara utuh. Lanjut, kinerja model skenario multi-domain. Mari kita lihat hasil evaluasi kinerja pada slide ke-10 ini adalah hasil pengujian skenario multi-domain pada masing-masing domain uji. Terlihat jelas bahwa model hibrida CNN LSTM secara konsisten menunjukkan performa terbaik pada domain ekonomi. Akurasi mencapai 88,05% dengan F1 skor 87,72%. Pada domain politik, meski performanya sedikit menurun, ketidakseimbangan kelas atau kelas imbalance dengan bahasa politik yang rumit, mungkin CNN LSTM tetap menjadi yang paling stabil dengan akurasi 84,40% dan F1 skor 67,14% dibandingkan model tunggal lainnya. Lanjut, analisis integrasi keyword embedding. Dampak keyword embedding atau kita sebut KE. Penggunaan representasi kata gabungan word plus keyword embedding secara konsisten meningkatkan performa klasifikasi di semua model. Peningkatan paling signifikan dirasakan oleh arsitektur LSTM pada domain ekonomi. Akurasi naik dari 74,12% menjadi 83,08%. Keyword embedding berhasil memberikan konteks linguistik yang lebih kaya untuk mengenali kata yang bermakna dan ganda lintas domain.
Jumlah keyword optimal 5 versus 10. Hasil pengujian menunjukkan skenario dengan 5 keyword lebih optimal dibandingkan skenario 10. Penggunaan 10 keyword justru memicu timbulnya gejala redundansi kepada informasi yang berlebihan. Hal ini memicu penurunan performa klasifikasi pada model CNN dan hibrida CNN LSTM akibat gangguan data bising atau noise. Ketika penulis mencoba menggunakan 10 kata kunci, performa model justru sedikit menurun. Mengapa? Karena tambahan kunci yang terlalu banyak memicu gejala redundansi atau kepadatan informasi yang berlebih yang dibaca oleh lapisan polling CNS sebagai data bising atau noise yang mengacaukan klasifikasi. Lanjut, kesimpulan dan saran penulis. Pendekatan multi domain terbukti superior dibandingkan single domain karena model bisa ditransfer pengetahuan lintas aspek bahasan. Model hibrida CNN LSTM adalah salah satu terbaik dengan keseimbangan metrik paling optimal. Penggunaan keyword embedding khusus skenario 5 kunci sangat efektif menjaga stabilitas model. Sebagai reviewer, saya melihat kelemahan utama riset ini adalah belum adanya penanganan yang cukup dan ketidakseimbangan imbalance kelas yang membuat advance domain politik cukup rendah. Saran pengembangan kedepannya adalah menerapkan teknik resampling data seperti SMOT, mencoba algoritma contextual embedding dinamis seperti Indobird, serta menambahkan attention mechanism. Mungkin demikian hasil presentasi review paper dari saya mengenai analisis sentimen multi domain proyek IKN menggunakan CNN LSTM. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai kontribusi metodologi penelitian dalam bidang data science dan pemrosesan bahasa alami dan untuk UAS saya sendiri. Dan terima kasih banyak pada Bapak dosen serta rekan sekalian. Saya dengan senang hati berterima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.